Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haitsu ma kuntum. Ittaqullaha sirran wa 'alanan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Shadaqallahul azim wa ballaga ala rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan disukai oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita hidup di dunia ini mesti berbekal untuk pindah di kehidupan selanjutnya. Sebaik-baik bekal kita yang kita siapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ajaran para nabi sejak nabi pertama hingga nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran tentang rasa malu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula al-haya." Sesungguhnya ajaran yang masih eksis sejak nabi pertama sampai nabi terakhir adalah tentang menanamkan rasa malu di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita tentunya menjadikan contoh panutan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal menanamkan di dalam diri kita rasa malu. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling memiliki rasa malu. Di dalam kitab Al-Barazanji diceritakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'i. Nabi itu adalah orang yang paling malu, punya rasa malu yang tinggi dan juga punya rasa tawadu yang tinggi. Mengapa demikian? Karena rasa malu ini adalah bahagian atau bentuk tanda keimanan seseorang.
Bukan seseorang dikatakan beriman itu ketika penampilan fisiknya bagus, ketika ibadahnya terlihat bagus, puasanya, hajinya. Tapi salah satu cirinya adalah ketika dia punya rasa malu di dalam dirinya. Alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan ini punya budaya kearifan lokal syirik. Syirik apa? Orang tua kita mengajarkan kita untuk punya rasa malu di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak seenaknya berbuat sesuka hati kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In lam tastahi faf'al ma syi'ta." Orang yang tidak punya rasa malu itu akan pasti melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Terserah apa kata orang, yang penting saya lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era komunikasi yang sangat cepat saat ini, kita difasilitasi oleh media sosial. Terkadang kita lihat ucapan-ucapan, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan video-video, tontonan-tontonan yang memperlihatkan aurat anak generasi kita. Ini karena apa? Karena tidak ada rasa malu di dalam diri kita. Kejahatan-kejahatan yang kita saksikan di sekitar kita, kemaksiatan yang kita saksikan di sekitar kita, kriminal-kriminal yang terjadi di negara kita, korupsi dan sebagainya, tiada lain karena kita lupa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, istahyu minallahi haqqal haya, malulah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kata sahabat, pada istahyaina ya Rasulullah, kami sudah malu ya Rasulullah. Kata Nabi, laisa dzalika, bukan seperti itu. Bukan ketika kita tidak tahu sesuatu kita malu bertanya, atau ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu pipi kita terlihat merah. Kata Nabi, bukan seperti itu. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bisa antahfazar ra'sa wa ma wa'a, yang bisa menjaga kepalanya dan semua bagian yang terdapat pada kepala kita. Pada kepala kita ada mata kita. Orang yang punya rasa malu adalah yang bisa menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dilarang dalam agama. Ada telinga kita, kita jaga telinga kita. Ada lisan kita, mulut kita. Orang yang punya rasa malu adalah yang bisa menjaga kata-katanya, yang bisa menjaga lisannya. Pepatah Arab mengatakan, al-lisanu wa katsirul jurb. Lisan ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya sungguh sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa jaga, betapa banyak perselisihan, perkelahian, pertengkaran, pembunuhan, bahkan sampai kepada peperangan, karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ciri orang yang beriman adalah bisa menjaga kata-kata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Adalah orang beriman itu ketika dia bisa berkata-kata dengan benar, bukan seperti istilah kita saat ini kepala talak, hanya omong-omong kosong yang dikatakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu itu adalah wa antahfazal batna wa ma hawa.
yang bisa menjaga perutnya dan seluruh apa yang ada di sekitar perut kita, menjaga hati kita, menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah halal atau haram sebelum kita makan, apakah bukan haknya orang lain yang kita ambil, ataukah kita mengambil milik orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu makanan yang telah masuk ke dalam tubuh manusia, di dalam perutnya, menjadi darah, menjadi daging, tidak ada yang bisa mengeluarkannya kecuali kelak nanti adalah api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antadzakkaral mauta wal bala. Orang yang punya rasa malu tinggi itu adalah yang senantiasa selalu mengingat kematian. Kita hidup di dunia ini mesti kita sadar bahwa kita ini punya jatah hidup. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan seluruh keterbatasan. Karena yang unlimited itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita muda, kita kuat, tenaga kita banyak, perlahan tenaga itu hilang seiring sejalan dengan usia. Nafas kita juga ada batas. Kehidupan kita di dunia ini mesti kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini untuk sementara. Ketika tiga hal ini kita amalkan, kita tanamkan di dalam diri kita, maka akan terciptalah yang namanya rasa malu di dalam diri kita. Rasa malu ini kemudian menjadi filter bagi kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, sesuatu yang baik. Karena rasa malu kita takut melakukan kemaksiatan. Bukan hanya malu kepada manusia, akan tetapi menghadirkan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, marilah kita menghidupkan kembali budaya malu ini di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan menanamkan rasa malu di dalam diri kita, kita bisa merubah negeri kita ini dengan negeri baldatan thayyibah wa rabbul ghafur, yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.